Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini izinkan The Bronol menjelaskan yang perbedaan belang antara chimera dengan white stripe. Jadi ketika kita melihat sebuah daun belang pada tanaman kelapa sawit bisa merupakan bawaan dari genetik, bisa juga merupakan karena ketidakseimbangan unsur hara. Di layar, contohnya di layar ini adalah salah satu gejala belang daun pada tanaman kelapa sawit yang disebut namanya chimera. Artinya bahwa dia adalah bawaan genetik, di mana bahwa chimera ini adalah bisa mungkin muncul pada fase di pembibitan di pre-nursery, ya bisa mungkin, di main nursery juga mungkin, di tanaman TBM baru muncul juga mungkin. Nah, perbedaan yang khas ketika kita membesarkan belang daunnya, maka dia belang daunnya itu tidak beraturan. Artinya tidak beraturan itu kadang-kadang ke kanan, ke kiri, kemudian ada campur-campur, bisa pada satu pohon, pada pelepah bawah, pelepah atas, pelepah tengah, bisa saja terjadi. Ini adalah disebut chimera karena dia merupakan bawaan genetik. Itu beberapa kasus chimera ini pada adanya belang daun maka biasanya banyak ada yang diafkir. Lah, ketika di beberapa institusi jika memang hanya satu pelepah maka tidak termasuk dalam kategori afkir. Ini adalah ketika kita ngomong belang daun. Nah ini, kalau ini adalah bahwa disebut yang namanya white stripe. White stripe muncul pada tanaman kita, pada tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan, terutama pada di kasus TBM. TBM kita atau TM1, TM2 mungkin muncul. Di mana bahwa white stripe ini akan mungkin muncul pada pelepah-pelepah tengah, bisa pelepah 17, 18, 19, 20, kadang-kadang di 16. Lah, white stripe ini terjadi akibat ketidakseimbangan dari serapan nitrogen yang diberikan. Jadi tanaman kelapa sawit itu menyerap nitrogen dengan jumlah yang besar dibandingkan dengan kaliumnya. Lah, pada kasus white stripe ini bahwa terjadi pemendekan dari helaian pelepah. Jadi hati-hati sahabat The Bronol, beda antara chimera tidak. Kalau di white stripe dia mengalami pemendekan. Kemudian ketika kalau chimera karena dia bawaan genetik maka dia tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi kalau white stripe yang model kayak gini bisa disembuhkan dengan catatan bahwa harus segera disusulkan kaliumnya yang relatif lebih cepat mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit. Salah satu penjelasan yang harus saya sampaikan, penggunaan NPK pada tanaman kelapa sawit terkadang akan memunculkan white stripe. Kenapa hal ini terjadi? Apabila bahwa NPK yang diberikan di mana bahwa tidak sama kecepatan reaksi nitrogen lebih cepat dibandingkan kalium yang ada di dalam NPK untuk keluar dari granulasinya. Sehingga ketika NPK itu granulasinya nitrogen cepat keluar, dia makan banyak diserap. Kaliumnya lambat. Hal inilah yang sering menyebabkan penggunaan NPK 13,8, 13,6 dalam jangka waktu yang panjang itu sering menyebabkan white stripe walaupun tidak selalu, sekali lagi walaupun tidak selalu, tapi kadang-kadang ada yang menyebabkan seperti itu. Jika memang sudah pakai NPK 13,8 atau 13,6 tapi white stripe, maka segera susulkan kaliumnya dengan pemberian KCl yang relatif lebih cepat diserap oleh tanaman kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Bronol semua dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.